salah satu program unggulan kita adalah kita mau kasih makan siang dan susu kepada semua anak Indonesia. Semua anak Indonesia. Dan anaknya masih di kandungan ibu, kita mau kasih makan. Termasuk semua anak di pesantren. Ini SDM. Kita akan bangun manusia Indonesia dari dalam kandungan ibunya. Kita kasih makan anak-anak Indonesia. Ini tugas, ini bakti mulia. Kalau saya presiden, saya bangga memberi makan. Tidak boleh ada stunting lagi di Republik Indonesia. Tidak boleh ada anak yang lapar lagi di Indonesia. Tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak minum susu lagi. Saya sebagai seorang mantan prajurit yang pernah berkali-kali siap mati untuk Republik ini, saya bangga kalau saya bisa memberi makan kepada seluruh anak Indonesia. Ini kehormatan kita. Kalau kita lihat anak-anak kita cerah, senyum, kuat, cerdas, semua orang tua bahagia. Nanti ada yang tanya, apa bisa? Kita sudah hitung, bisa. Karena kita kaya, yang penting nanti bantu saya, insya Allah saya dapat mandat. Bantu saya milih pejabat-pejabat, jangan ada yang maling. Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. Di programnya Prabowo Gibran ada program makan siang gratis dan susu gratis untuk 82,9 juta penerima. Anak-anak SD, SMP, SMA 44 juta, anak balita 30 juta, 74 ditambah pesantren 5 juta, 79 ditambah ibu hamil 3 juta. Jadi 82,9 juta. Nah 82,9 juta ini kita coba pikirkan untuk diberikan makan siang dan susu gratis dengan kos $1 per hari. Berarti 82,9 juta per hari. Kira-kira sama dengan 1 triliun lah per hari. Jadi setahun itu 300 triliun. Apa yang dibutuhkan untuk mencapai itu? Ada 45.000 dapur yang harus dibangun. Bukankah itu lapangan kerja? Pak Prabowo mengatakan pada saya, kita rekrut sarjana-sarjana baru. Seperti program Butsi dulu. Apakah itu bagian dari rencana untuk menciptakan lapangan pekerjaan? Kemudian kita akan beli bahan-bahan makanan untuk anak-anak kita itu dari para petani lokal. Petani dalam pengertian yang sangat luas. Itu juga membuka pekerjaan dan buka kegiatan bagi perekonomian lokal. Nah, di sini Pak Prabowo cukup prihatin dengan kemungkinan korupsi. Tikus-tikus sudah siap untuk mempreteli atau memakan dana itu. So ini kita harus antisipasi, tidak boleh ada korupsi. Kita sedang menyusun rencana yang besar agar supaya korupsi itu dicegah. Target kita 0 rupiah di korupsi. Kita mau menunjukkan suatu pekerjaan yang mulia karena tikus-tikus sudah siap. Tikus-tikus pasti tega untuk mengambil makanan dari anak-anak kita.
Ditambah itu ada program, itu termasuk program makanan gratis ini untuk memberikan makanan untuk semua ibu yang sedang hamil. Karena diperkirakan, ini bukan diperkirakan lagi, ini sudah disampaikan ke Pak Prabowo oleh pakar-pakar nutrisi. Ada seorang ibu dari IPB, ibu guru besar ya, Profesor Ibu Leti ya. Profesor Leti yang sampaikan Pak Prabowo, setiap tahun diperkirakan ada lahir 50.000 bayi lahir disabilitas. Dulu namanya cacat, tapi sekarang kita pakai istilah baru namanya disabilitas. 50.000 itu tercatat. Diperkirakan mungkin beberapa kali itu yang lahir setiap tahun. Nah ini dikarenakan kemungkinan besar karena kurang gizi. Ibu-ibu yang sudah hamil kurang gizi. Dan ada beberapa ahli neurologi sudah mengatakan bahwa pada trimester kedua itu sudah bisa dipengaruhi otak dari bayi-bayi itu sudah bisa dipengaruhi. Ya. Kalau kurang gizi berarti otak bayi dalam rahim ibu pada bulan keempat itu sudah bisa mulai terganggu kalau kurang nutrisi. Maka 4 juta bayi akan diberikan makanan gratis melalui ibu-ibunya. Ya. Semaka 82 juta. Ini Pak Prabowo begitu perhatikan program ini. Ini adalah program pokok dia. Ini program inti dia. Program ini sudah dipikirkan. Konsepnya ini sudah dipikir sejak tahun 2006. Ini 2,5 tahun sebelum ada Gerindra, Pak Prabowo sudah pikirkan ini. Karena dia begitu. Dan saya bersaksi karena saya ikut rapat, tanggal 15 Februari, 1 hari setelah quick count diumumkan, Pak Prabowo sudah pimpin rapat untuk bicara bagaimana pelaksanaan makanan gratis. Dan di situ dilahirkan ide bukan hanya makan siang, melainkan juga makan pagi, sarapan pagi. Kenapa? Karena beberapa kawan-kawan juga termasuk relawan sudah coba selama masa kampanye untuk berikan makanan gratis untuk murid-murid dan anak-anak di pedesaan dan bahkan juga di Jakarta, di Sukabumi, beberapa tempat. Dan ternyata di daerah, banyak daerah sudah bagus, sudah Rp7.000, Rp9.000 sudah cukup untuk memberikan makanan yang sehat. 7.000, 9.000, apalagi Rp15.000. Sehingga kalau bisa dengan sisa itu kita bisa sediakan sarapan pagi, setiap pagi 18, semua anak sebetulnya 48 juta anak akan dapat makanan berupa apa? Kacang hijau, daun kelor, mungkin butir satu butir telur dan sebagainya, dan kita bisa berikan juga pada makan siang. Nah, saat ini dipikirkan akan diadakan 48.000 dapur. 480.000 dapur dikendalikan oleh sistem IP, kalau perlu sistem artificial intelligence, supaya makanan itu seragam. Dari Papua sampai ke Merauke, itu makanannya seragam dengan dari segi kalori, dari segi nutrisi, dan untuk mencek apakah ada korupsi atau tidak. Kita pakai IT, kita pakai high tech untuk mencegah korupsi.